soal yang pertama, komunikasi yang pemilihannya didasarkan pada penilaian atas apa yang disenangi pemirsa merupakan komunikasi A. Model publisitas, B. Model transmisi, C. Model ritual, D. Model ekspresif, E. Model resepsi. Jawaban yang tepat adalah B. Model transmisi. Berikut pembahasannya. Terdapat 3 fitur penting yang digambarkan oleh Wesley dan McLean, yaitu pertama adalah menekankan pada peran memilih dari komunikator massa. Yang kedua, bahwa pemilihan didasarkan pada penilaian atas apa yang disenangi oleh pemirsa. Dan yang ketiga, komunikasi tidak memiliki tujuan khusus di luar tujuan akhir. Menurut model ini, komunikasi massa adalah proses pengaturan sendiri yang diarahkan oleh kepentingan dan permintaan pemirsa yang hanya dapat diketahui oleh pemilihan dan respon dari pemirsa tersebut atas apa yang ditawarkan oleh media. Next, pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber disebut A. Komunikator, B. Sender, C. Encoder, D. Komunikan, E. Source. Jawaban yang tepat adalah D. Komunikan. Terdapat 5 komponen dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah komunikator, yang kedua adalah pesan, yang ketiga komunikan, yang keempat media, dan yang terakhir adalah efek. Di poin ketiga, komunikan merupakan orang yang menerima pesan. Komunikan bisa masyarakat maupun lembaga tertentu yang bertanggung jawab atas peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Next, penerima pesan memiliki kekuasaan atau keutamaan dalam menentukan arti pesan. Hal ini merupakan prinsip kunci komunikasi model A. Model publisitas, B. Model transmisi, C. Model ritual, D. Model ekspresif, E. Model resepsi. Jawaban yang tepat adalah E. Model resepsi. Berikut pembahasannya. Model resepsi. Esensi dari pendekatan resepsi adalah untuk menemukan asal dan konstruksi dari arti pesan bersama dengan penerima pesannya. Terdapat 3 prinsip kunci dari model resepsi, yaitu yang pertama adalah keberagaman arti dari isi pesan dalam media. Yang kedua, keberadaan dari komunitas interpretatif atas pesan-pesan dalam media yang bervariasi. Dan yang terakhir, penerima pesan memiliki kekuasaan atau keutamaan dalam menentukan arti pesan. Next. Dalam model ini, pemirsa hanya menjadi objek pasar media. Nah, model tersebut adalah A. Model publisitas, B. Model transmisi, C. Model ritual, D. Model ekspresif, E. Model resepsi. Jawaban yang tepat adalah A. Model publisitas. Berikut pembahasannya. Dalam model publisitas, pemirsa media hanyalah sebagai penonton belaka, bukan menjadi partisipan dari proses komunikasi atau penerima informasi, sehingga pemirsa hanya menjadi objek pasar media. Next, pesan dalam model komunikasi ini biasanya laten dan ambigus, tergantung pada pengertian atau asosiasi dan simbol-simbol yang tidak dipilih atas kemauan sendiri oleh partisipan dalam komunikasi ini, namun langsung terjadi dalam kebudayaan. Model tersebut adalah A. Model publisitas, B. Model transmisi, C. Model kelompok, D. Model ekspresif, E. Model resepsi. Jawaban yang tepat adalah D. Model ekspresif. Berikut pembahasannya. Model ritual atau model ekspresif. Nah, model ini disebut ritual karena menurut Carey, komunikasi terkait dengan keinginan berbagi, partisipasi, asosiasi, persahabatan, dan keyakinan umum. Nah, pandangan ritual tidak diarahkan kepada perluasan pesan dalam ruang,
tapi pemeliharaan masyarakat dalam waktu, bukan perbuatan penanaman informasi, namun gambaran dalam berbagai keyakinan. Nah, pesan dalam komunikasi ritual biasanya laten dan ambigus, tergantung pada pengertian atau asosiasi dan simbol-simbol yang tidak dipilih atas kemauan sendiri oleh partisipan dalam komunikasi ini, namun langsung terjadi dalam kebudayaan. Media dan pesan biasanya sulit untuk dipisahkan. Dalam komunikasi ritual ini relatif tidak mengenal waktu dan perubahan. Contohnya, dapat ditemukan dalam seni, agama, dan perayaan-perayaan atau festival publik. Next, proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka adalah A. Komunikasi antar pribadi, B. Intrapersonal communication, C. Komunikasi publik, D. Komunikasi massa, E. Komunikasi dengan diri sendiri. Jawaban yang tepat adalah A. Komunikasi antar pribadi. Berikut pembahasannya. Adapun jenis komunikasi menurut jumlah yang berkomunikasi adalah: yang pertama, komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal communication. Yang kedua, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Yang ketiga adalah komunikasi publik. Dan yang keempat adalah komunikasi massa. Nah, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Next, komunikator mendahulukan argumen atau gagasan yang selaras dengan pendapat atau sikap khalayak. Selanjutnya, gagasan yang bertentangan dengan sikap khalayak disajikan pada bagian akhir pembicaraan. Nah, hal ini merupakan rancangan struktur pesan: A. Struktur pro kontra, B. Struktur kontra pro, C. Struktur satu sisi, D. Struktur dua sisi, E. Struktur kontra kontra. Jawaban yang tepat adalah A. Struktur pro kontra. Kita ke soal selanjutnya. Komunikator menyajikan program yang akan dilaksanakan dengan melihat sisi keuntungan dari kerugian secara proporsional. Hal ini merupakan rancangan struktur pesan: A. Struktur pro kontra, B. Struktur kontra pro, C. Struktur satu sisi, D. Struktur dua sisi, E. Struktur kontra kontra. Jawaban yang tepat adalah D. Struktur dua sisi. Soal selanjutnya, komunikator hanya menyajikan gagasan pada satu dimensi saja, merupakan rancangan struktur pesan: A. Struktur pro kontra, B. Struktur kontra pro, C. Struktur satu sisi, D. Struktur dua sisi, E. Struktur kontra kontra. Jawaban yang tepat adalah C. Struktur satu sisi. Next, komunikator mengawali presentasinya dengan mengemukakan gagasan yang berlawanan. Selanjutnya, presentasi ditutup dengan argumentasi pro khalayak. Hal ini merupakan rancangan struktur pesan: A. Struktur pro kontra, B. Struktur kontra pro, C. Struktur satu sisi, D. Struktur dua sisi, E. Struktur kontra kontra. Jawaban yang tepat adalah B. Struktur kontra pro. Nah, berikut pembahasannya. Struktur pesan adalah susunan agar pesan lebih efektif dan efisien. Struktur pesan dapat dirancang dengan dua cara, yaitu pro kontra dengan kontra pro dan satu sisi dengan dua sisi. Dalam struktur pro kontra, komunikator mendahulukan argumen atau gagasan yang selaras dengan pendapat atau sikap khalayak. Selanjutnya, gagasan yang bertentangan dengan sikap khalayak disajikan pada bagian akhir pembicaraan. Sebaliknya, dalam struktur kontra pro, komunikator mengawali presentasinya dengan mengemukakan gagasan yang berlawanan. Selanjutnya, presentasi ditutup dengan argumentasi pro khalayak. Nah, sedangkan ada struktur satu sisi. Nah, ini maksudnya komunikator hanya menyajikan gagasan pada satu dimensi saja. Misalnya, aspek baik atau keuntungan saja yang dibicarakan dari pesan tersebut tanpa memperhatikan kerugian yang akan diterima.
Sedangkan pada struktur dua sisi, komunikator menyajikan program yang akan dilaksanakan dengan melihat sisi keuntungan dan kerugian secara proporsional. Terima kasih.